Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali. Selamat datang di book launching dari buku yang berjudul Prank by God ya, dari Andri Ganda dan juga Michelle Scarlett. Saya Reza Naing di sini yang akan menjadi MC membantu Andri dan juga Michelle di sini untuk menjelaskan ataupun juga kita bakal ngobrol-ngobrol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini semuanya, dan saya dikasih tahu hari ini. Jadi ini kan adalah launching buku yang kedua ya. Jadi ini rangkaiannya akan ada 365 kali launching memang. Enggak ya? Enggak sebanyak itu ya? Enggak ya? Oke. Nah, jadi di hari ini di book launching yang kedua ini adalah yang diundang adalah teman-teman dekat dan juga sahabat-sahabat dan juga keluarga dari Andri, Michelle, Conan dan juga Kes. Maka dari itu sekali lagi terima kasih sudah datang ya. Terima kasih, dan buat teman-teman mungkin ataupun juga om, tante, kalau misalnya boleh kita maju sedikit duduknya ya, memenuhi bangku-bangku yang di depan boleh, karena nanti bakalan ada 7.538 orang lagi akan mengisi di bagian belakang. Tidak sebanyak itu? Oke, ternyata tidak sebanyak itu undangannya. Oke, baiklah kalau gitu. Nah, saya mau kasih tahu juga bahwa siap, terima kasih. Silakan maju ke depan, mengisi bangku-bangku yang di depan ya. Terima kasih. Nah, saya pun juga pengen memberitahu bahwa untuk para undangan, teman-teman, om, tante, kupon yang diberikan jangan sampai hilang ya. Karena kupon, kalau misalnya ada yang belum dapat kupon, nanti mungkin mesti kembali lagi ke meja registrasi untuk mengambil kuponnya. Karena nanti kupon itu akan ada door prize-nya. Nah, door prize-nya itu apa? Nanti aja kita lihat. Mungkin aja tidak ada apa-apa karena kalian di prank juga. mungkin saya tidak tahu. Ya, lagian judul buku Prank by God. Waduh. Memang Andri ini adalah orangnya sangat, diksi-diksinya dia, ya, pemilihan kata-katanya dia itu cukup clickbait ya. Tapi seberapa clickbait dan juga kenapa judul bukunya itu, dan Bapak Ri luar biasa. Dan kenapa judul bukunya itu, cerita apa sih dibalik dari Prank by God itu, kita bakalan ngebahas, kita bakalan nanya-nanya juga nanti, kita bakalan cerita, Andri sama Michelle bakalan cerita di hari ini ya. Oke, untuk itu juga tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kalau gitu saya undang ke depan Andri Ganda dan Michelle Scarlett. Kasih tepuk tangannya dong, luar biasa. Hai Kis. Belum. Belok sih Kis. Ketawa lagi. Bakalan sedikit ngulang dulu kali ya, Andri, gitu, di momen-momen dimana kalian di tahun 2015 ya, Konan lahir 2015. Itu kan setelah dari merit tahun 2013. MC-nya keren banget ya. Keren banget. MC juga waktu MC wedding, MC launching buku, MC apa lagi? Kiss merit nanti saya juga MC-nya kayaknya. Kiss udah dapat MC ya. Udah dapat MC ya, Kiss. memang paling tidak sibuk saya. Nah, dari tahun 2013 itu lumayan hadiah yang cukup berarti banget ya di tahun 2015. Akhirnya saya tahu itu kenapa yang kasih nama Conan udah nggak mungkin Michelle ya, namanya pasti dia kan. Hah, kamu ya? So tahu juga lihat MC-nya. Masa sih? Nama Conan itu bukannya dia banget ya? Enggak, tadinya aku pengen kasih nama apa ya, terus kata Andri Gabriel. Enggak kak, Andrinya pengen Gabriel. Terus aku bilang kebalik ya? Terus aku bilang, hah Gabriel? Maksudnya banyak banget di sekitar aku tuh nama orang Gabriel, baik cewek maupun cowok gitu kan. Jadi kan panggilannya Gap lah, Gabe lah. Ngerti kan? Memang begitu, Gabi, Gabe, Gap ya.
kayak terlalu pasaran, jangan deh gitu. Terus akhirnya aku kasih lagi nama yang lain, terus dia bilang jangan bule banget lah, udah tau matanya sipit, nanti orang susah manggilnya kan. Iya benar. Jadi akhirnya terus aku bilang ya udah kalau kasih nama Conan gimana gitu. Lah dari kamu ya. Iya. Kita sempat cari-cari dulu. Kita sempat cari-cari dulu, terus ya nama Conan pertama muncul dari Michelle. Iya ya. Terus kita cari. Itu Conan itu dari detektif Conan atau Conan the Barbarian? Nah, itu dari bedanya kita. Dari dua generasi yang beda, jadi referensinya beda. Oh iya benar, dua generasi ya. Tapi sama-sama Conan. Dan memang dua-duanya benar ya? Iya, ini detektif, ini Barbarian. Conan the Barbarian sih toku juga ya. Cukup lawas ya. Nah, dari tahun 2015 sampai akhirnya di momen dimana kalian tahu bahwa loh kok ada yang enggak seperti biasanya nih yang dialami sama Conan itu gimana ceritanya? Oke, jadi bagi yang belum tahu, ceritanya adalah sebenarnya aku berasanya cuma Conan itu anak yang sangat amat baik dan tenang karena selama lahiran nangisnya itu jarang, terus tidurnya itu pun lumayan banyak, pokoknya anteng banget deh gitu, sampai akhirnya dia sakitnya itu pertama cuma demam-demam doang gitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik, terus dari klinik itu dibilang kayaknya DB, coba periksa ke rumah sakit ibu dan anak gitu. Ya udah sampai di rumah sakit ibu dan anak dicek, ternyata HB-nya atau hemoglobinnya itu setengah orang normal, jadi diminta ketemu sama dokter ahli darah khusus anak. Di situ didiagnosa bahwa Conan itu terkena namanya thalassemia beta mayor dan minta dicek lanjutkan ke Institut Eichmann. Saat itu cuma ada satu se-Indonesia tes genetik. Institut apa? Eichmann. Oke. Itu di mana? RSCM. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada bahkan. Sekarang udah nggak ada. Kayaknya kena COVID deh. Astaga. Lewat. Cuman satu orang berarti ya itu ya. Ya ampun, udah satu orangnya. Oke, terus dari situ Conan harus transfusi darah 2 kantong dan sejak saat itu dia transfusi darah tiap bulan. Gitu. Transfusi. Di situ pertama kali kalau misalnya lu ngelihat transfusi darah setiap bulan. Itu kayak disamber geledek sih beneran. Langsung merinding pas bilang ya anak bapak ibu ya bisa sehat tapi ya butuh transfusi darah. Sampai kapan? Seumur hidup. Itu langsung kayak panas di merinding gitulah yang. Dan lu itu sih yang gue rasain. Kalian berdua pada saat itu memang baru tahu tentang thalassemia kah atau memang sudah tahu sebelumnya kah atau? Ya kita baru tahu di saat itu dan kita benar-benar nanya apa itu thalassemia, terus gimana nyembuhinnya gitu. Terus dokternya bilang ya ini nggak bisa disembuhkan karena ini tuh kelainan genetik yang diturunkan oleh kedua orang tua ya. Jadi bukan salah satu tapi dua-duanya gitu. Terus yang jadi pertanyaan berikutnya karena itu bukan tindakan yang alami ya, maksudnya nambahin darah orang ke darah seorang anak gitu, pasti kita berpikir pasti ada efek sampingnya gitu. Dan ternyata ya benar, kemungkinan besar adalah terjadinya penumpukan zat besi nantinya gitu. Dan bisa ditanganin nggak? Kata dokternya bisa dibantu dengan obat gitu untuk menghilangkan zat besi itu sendiri gitu. Berarti waktu itu pun juga kalian baru tahu bahwa kalian pun juga ada thalassemia gitu ya? Dokternya waktu awalnya nanya, yang dia pikir pertama adalah kita incest, takutnya. Jadi ada hubungan darah gitu, bisa menghasilkan seperti itu karena di Indonesia itu salah satu penderita thalassemia paling banyak itu di Jawa Barat dan alasan utamanya itu banyak yang begitu tanpa sadar ya ternyata itu ada hubungan saudara gitu terus nikah gitu misalnya saudara jauh meski gitu tapi ada gitu jadi kemungkinannya makin besar gitu dan kita bilang ya setahu kita sih gak ada ya secara marga juga udah beda gitu kan betul. Terus abis itu cukup jauh ya maksudnya jauh banget orang umur aja udah jauh banget. Enggak gitu juga konsepnya Bapak. Enggak ya. Nah dari situ baru ketahuan dan ya itu kita cek genetik jadi bertiga sama Conan waktu itu gitu.
Dari dikasih tahu dokter mesti transfusi darah setiap bulan, itu berapa yang harus dikeluarin Sindri setiap bulan untuk itu semua? Awal intinya sih kalau nggak salah inget ya, kalau setiap transfusi itu sekitar 3 jutaan setiap transfusi satu kantong. Karena kan masih kecil, belum ini ya, belum banyak, masih butuh satu kantong dan nggak sampai satu kantong. Nah waktu itu si Conan itu baru harus minum obat tuh setelah 1 tahun karena zat besinya kan numpuk. Tapi ada jumlah tertentu lah baru dokternya bilang baru boleh dikasih obat. Jadi sebelum ini belum perlu, sebelum jumlah tertentu itu ferritinnya, jadi belum perlu dikasih obat gitu loh. Jadi by the time kita ngurus BPJS, dan untungnya saat itu BPJS sudah cover. Jadi lah. setelah kita urus ya sebenarnya sih udah tercover sih. Ya. Jadi itu pentingnya BPJS ya Bapak Ibu ya. Itu penting, sangat penting. Lumayan, walaupun berapa premi 100.000 gak apa-apa ya. Gak sampai loh. Gak nyampe tuh. Oke. Pukul rata. Sekarang udah pukul rata. Dan zaman dulu udah ribet nggak ngurusin nggak ya? Oh ribet dong. Ribet. Dari zaman dulu udah ribet. Tentu ribet. Konsisten, bagus. Orang ngomongin BPJS ribet. Nah, dari sampai akhirnya kalian ngedengar bahwa ini seumur hidup nih akan kayak begini terus gitu. Kalian reaksinya gimana sih? Responnya kayak gimana sih? Kalian berdua ya khususnya? Udah pasti kita denial lah. Kita denial terus cari tahu. Untungnya internet udah lumayan ini ya, udah lumayan banyak data di internet, udah lumayan umum lah, common. Karena waktu itu kita nemuin kalau kok rasanya kalau kita tanya dokter, seakan-akan kita punya impresi kayak dokter tuh agak nutup gitu, nggak terlalu mau kita tahu banyak. Maksudnya? Iya, jadi kayak informasinya tuh dokter tuh lebih mengcomfort kita. Ya udah, yang penting udah bisa di cover BPJS. Oke. Ikutin aja dokternya bilang apa, diturutin. Yang penting jangan terlambat transfusi dan minum obatnya konsisten. Tapi nggak dijelasin ini tuh apa, ya. Bagaimana. Ketika kita nanya lebih lagi, jadi dokter tuh kayak informasinya tuh nggak dikasih lengkap gitu loh. Ya. Yang mana kita akhirnya baru ngerti setelah kita ya saat inilah, setelah kita punya understanding yang lebih banyak tentang kelainan genetik ini, jadi kita memaklumi kenapa akhirnya dokter nggak terlalu banyak kasih info gitu saat itu. Kamu Syel? Aku sama, awalnya lebih denial lagi dari Andri. Terus ya aku pulang-pulang juga langsung googling sendiri. Dan ya seperti kalian juga mungkin pernah ya, kalau misalnya sakit atau apa terus cek di Google malah panik sendiri gitu, karena ternyata Google itu kayak ekstrim kan gitu kan, apa sakit pinggang, jangan-jangan kanker apa gitu. Jadi horor sendiri gitu. Terus dan yang paling kesel adalah waktu nyari itu pakai bahasa Indonesia itu sedikit banget gitu. Hasilnya tuh limited banget dan mostly itu sama aja, kayak cuman oh ya ini begini treatmentnya gini. Sama kayak Andri bilang, baik dokter maupun di Google dan rumah sakit yang ini kayak menganggap ya udah yang penting udah di treatment transfusi darah sama dikasih obat tuh cukup gitu. Sampai akhirnya aku nyari yang pakai bahasa Inggris dan itu baru keluar lebih banyak sampai jenis-jenis pengobatan yang ada gitu, termasuk BMT gitu. Dan ada gen terapi juga. Dan di situ aku jadi lihat yang lain dong, dari diet apa sampai ke harapan hidup gitu. Dan di Indonesia ternyata harapan hidupnya tuh rendah gitu, cuman sampai 25 tahun. Gitu. Berarti dan saat itu aku lahiran Conan itu umurnya 25. Jadi kayak gila, ini gue baru hidup gitu, masa anak gue harus pergi di umur sekian gitu kan. Dan di situ jadi lumayan makin panik. Terus Andre bilang ya udah, terus kita harus tanya-tanya orang lah atau cerita lah gitu, sharing ke ini gitu. Terus aku yang kayak jangan dulu lah gitu, ngapain sih lu umbar-umbar ke orang-orang kalau anak kita tuh sakit gitu loh. Aku mikirnya gitu. Terus ya udah, dari situ Andre berusaha ikut-ikutan menutup diri lah gitu.
Oke. Dan sebenarnya opsi dari dokter pun juga nggak ada ya, bahwa untuk mesti ada opsi-opsi untuk upaya menyembuhkan kayak BMT dan segala macam itu sebenarnya nggak dari dokter dong. Enggak ya, kita nyari sendiri dan kita ketemu, maksudnya ya itu tadi gue bilang kita mengerti belakangan karena mungkin dokter lebih pilih comfort, karena kan kalau kita panik udah pasti efeknya akan jelek ya, bagi kesehatan mental juga, mungkin juga bagi waktu buat ngurus anaknya juga jadi terlalu parnoan gitu loh. Nah sekarang kita baru lumayan jadi ngerti lah, teman-teman transfusi kita waktu itu ada yang BPJS, ada yang orang tuanya driver Gojek, yang orang tuanya security gitu loh. Jadi rasanya buat mereka terlalu jauh gitu loh kalau dokter kasih opsi untuk treatment BMT yang harganya 2M gitu. Dan dan cuman kan berhubung, nah maksudnya kalau mereka tuh untuk dikasih opsi gitu udah, intinya mereka di cover BPJS saja udah bersyukur gitu loh, nggak bisa mikir lebih jauh dari itu gitu loh, makanya. Benar. Tapi sebenarnya kan kalau kita gitu ya, maksudnya gue ngebayangin gue pun juga kan punya anak mengalami hal itu tuh kayak analogi itu kayak gini. Rumah bocor, terus habis itu orang bilang iya selama ditaruh ember aja di sini ya ember, ntar kalau misalnya udah penuh buang, taruh lagi ember. Itu kan kayak, hah masa gini doang? Kok nggak diberesin? Kan gitu kan? Harusnya ada opsi-opsi itu gitu dan itu nggak dikasih tahu gitu ya, nggak diberiin. Sebenarnya ada clue, maksudnya cuman nggak ada clue lah, kita datang berikutnya lagi. Justru itu pun juga karena dari kalian kan. Kita bilang, dok ada BMT ya gitu ya, iya kan? Karena kita tanya terus gitu loh. Dokternya ditodong gitu. Jadi mungkin dokter juga nggak punya ekspektasi. Dokter juga nggak memberikan opsi itu dari awal. Karena understanding untuk ngerti talasemianya sendiri, apalagi buat orang yang nggak punya pengetahuan medis, cukup challenging gitu loh. Cukup challenging. Kita pun ngertinya setelah bertahun-tahun baru punya pengertian seperti sekarang. Itu pun pasti beda kalau kita lihatnya dari sudut pandang dokter gitu loh. Iya sih, iya. Mungkin dia pun juga ngelihat kayak ini bakalan banyak sekali yang akan dikeluarkan dan dokter pun juga kan maksudnya dia juga nggak tahu kan keadaan ekonomi dan segala macamnya akan menjadi faktor yang penting gitu. Dan kalau dia ngejelasin opsi-opsinya bisa jadi nggak kejadian gitu loh, karena kan opsinya terlalu banyak gitu. Ya. Kemungkinannya terlalu banyak untuk bisa berakhir baik dan buruk. Ya. Jadi daripada nakutin, mendingan ya udah lo jalanin aja gitu loh. Berapa lama sampai dari saat itu gitu ya, sampai akhirnya kalian memutuskan kayaknya kita mesti BMT deh, kayaknya kita mesti nggak di sini deh gitu. Info tentang BMT tuh kita udah tahu dari paling nggak terlalu lama ya, dari awal kita cari. Nah, yang membuat kita nggak langsung berpikir untuk melakukan itu adalah kita nggak pernah tahu, nggak pernah lihat kesaksian yang udah sembuh gitu loh. Iya. Kebanyakan dari rumor. Rumor karena jadi dari teman-teman di rumah sakit cuma kasih tahu udah pernah ada nih. Terus anaknya ada yang sembuh, ada yang udah pernah udah ngabisin 2M tapi anaknya meninggal juga. Terus ada yang sembuh tapi ada efek samping, tapi nggak pernah dari orang pertama langsung gitu loh. Itu yang membuat kita agak ngeri. Terus dari namanya aja kan bone marrow transplant, which is transplantasi sumsum tulang. Kan kelihatannya ngeri kan. Betul. Kayak ada proses pembedahan yang besar dan repot, dan kita ngebayangin anak kecil untuk ngalamin proses itu kayaknya kita sendiri takut gitu loh. Jadi sebelum kita mendengar langsung dari orang yang udah ngalamin, kayaknya kita nggak pengen ambil tindakan apa-apa gitu loh. Gitu. Sampai akhirnya kita benar-benar ketemu orang yang sudah melakukan treatment itu buat anaknya dan sukses. Oh gitu. Itu trigger pertama. Kayaknya
bisa jadi opsi gitu loh. Dan itu dia di rumah sakit yang di sama. Thailand. Wow, jadi momen itu tuh kayak oke, ini dia nih langsung orang pertama soalnya. Iya, kira-kira begitu. Sebenarnya bener-bener klik momen kayaknya jalannya dibuka itu ketika udah ngobrol nih, udah ngobrol, udah ketemu, udah cerita kayaknya kabar baik kan, kabar baik. Terus nanya prosesnya tuh selanjutnya gimana. Nah, prosesnya selanjutnya adalah kita harus cek HLA namanya. Itu cek pertama untuk nentuin siapa yang jadi donornya dari orang tua, gitu. Dan harganya untuk cek itu kebetulan pas sama tabungan yang gue punya saat itu. Jadi exact amount. Oke. Jadi kayaknya benar-benar langkah pertama selanjutnya sebelum kita tahu ya, maksudnya estimasi dana dari awal sekitar 2 miliar gitu loh. Cuman untuk step pertama tapi tabungan udah dipakai untuk itu cek. Iya, tapi paling enggak satu step di depan tuh amount-nya sama persis. Apakah ini jalan yang dibuka atau enggak gitu loh. Ya cara kita tahu adalah kita ambil satu langkah pertama itu gitu kan. Nah itu yang rasanya momen klik kayaknya ini mungkin ini jalannya. Satu langkah ke depan terbuka ada gitu loh, satu step. Itu satu momen itu yang membuat kita mencoba ngelangkah dulu. Meskipun di depannya kita nggak tahu nih. This is the way-nya lah ya. Oh, this is the way nih. Oke. Setelah itu pun juga akhirnya memang ya maksudnya kita pun juga kan ngikutin gitu ya. Perjalanannya mulai dari gimana banyak orang yang ngebantu gitu. Itu pun juga bisa jadi momen dimana wah mukjizat nih gitu ya. Banyak yang bantu, semuanya yang dibutuhkan itu pun kekumpul kan. Iya. Makanya dari situ kan ketika kita mencoba mengambil langkah iman yang kita sebenarnya nggak tahu kan, makanya kita yaudah percaya aja nih, pas jalannya ada, amountnya ada, yaudah kita maju dulu. Depannya masih blank. Nah, pertanyaan selanjutnya setelah hasil keluar, pertanyaan selanjutnya dari rumah sakit kan mau kapan mulai? Belum tahu. Tunggu dulu. Iman saya masih baru ngetes nih. Baru mau ngecek karena tabungannya kan di situ. Iya, karena step selanjutnya tuh udah nggak bisa berhenti. Udah harus amountnya ada dan nggak bisa berhenti, nggak bisa dicicil gitu loh. Dan nah itu yang benar-benar karena biaya segitu benar-benar jauh dari jangkauan kita lah. Saat itu 2M bro. Iya makanya Anda tahu sendiri Pak. Wah. Gokil sih itu. Gitu dan makanya itu kita tes itu bulan Januari. Ditanya akhir Januari itu keluar. Ditanya kapan ya belum tahu. Dari situlah baru kita akhirnya siapa yang dari kalian yang cocok jadi donornya? Aku. Oke. Sebenarnya chance-nya itu sama. Chance-nya sama, kayaknya beda. Ada 50 dan 60 ya? Aku 60, Andri 50. Tapi 50 something, dokternya bilang kalau misalnya cek nanti disebutnya tuh day zero, di mana si Conan punya badan itu nerima banget punyaku. Day zero tuh dari dimasukin. Iya dari dimasukin. Jadi kan ya tadi stem cellnya tuh di flush gitu, dikosongin, terus diisi sama stem cellnya aku. Nah itu namanya day zero. Nah untuk ngeceknya nanti udah kayak klop gitu, itu dicek tes genetik kan. Di tes genetik itu kalau sama-sama XX bener kan ya? Kromosomnya betul. XX kan Andri Conan juga kan XX kan, lama gitu, perlu kayak dites lagi gitu. Jadi berhubung udah 60% juga, butuh terus XY ya. Dapat XY jadi nanti ya bukan yang zaman sekarang ya, dalamnya XY luarnya XX gitu. Betul. Kesana, tiba-tiba kesana. Boleh nanti kita bahas juga enggak ya? Nah jadi supaya lebih gampang pokoknya ketahuan nih secara kromosom karena itu XY karena nerima dari stem cell aku gitu. Intinya secara cost wise tuh lebih minim lah, lebih enggak ini. Karena lebih murah ngeceknya kalau beda kromosom. Oh gitu. Oke. Sampai akhirnya pun juga ya udah nih, karena kan berbagai macam upaya dilakukan pada saat sebelum berangkat kan.
Iya, untuk cari dana kan Anda tahu sendiri Bapak. Betul. Ini kan mulai dari ke hitam putih ya. Hitam putihnya Om Deddy sampai ke podcastnya. Terus habis itu apa lagi ya? Tapi fun fact-nya gini loh, itu waktu awal itu kita udah planning dengan cara yang berbeda kan. Waktu ketemu si Om Deddy itu kan tidak sengaja sebenarnya, gara-gara ada project kan. Jadi tadinya kita udah punya planning lebih panjang, campaign yang lebih panjang sepanjang tahun 2019 untuk raise awareness, karena kita pikir satu-satunya cara adalah fundraising, dan untuk fundraising kita kayak nggak mungkin lah kita cuma minta-minta doang. Paling nggak kita ada yang harus kita lakukan, which is kita fundraising untuk naikin awareness tentang thalassemia gitu loh. Karena kita sama-sama, karena kita kaget juga kan, kita nggak pernah tahu isu ini. So berarti campaign yang pernah ada dan ternyata pernah ada sebelumnya nggak works berarti kan. Nah kita akhirnya ya udah kita coba raise awareness ini. Cuman di tengah-tengah jalan ada project yang mengharuskan kita ketemu beberapa influencer, dan ketika produksi cerita-cerita ternyata ketemu si Om Ded, dan dia dengan cepat pertama cerita sih masih nggak ada respon, cuman seminggu kemudian di calling, bisa nggak ke hitam putih? Iya. Oh, oke. Ini platform yang oke nih. Dan nah sejak saat itu the rest is history lah. Dana untuk 2 anak sekaligus 4 miliar terkumpul dalam waktu 3 minggu gitu loh. That's why kayak wah, Tuhan buka jalan. Semua planning kita sepanjang tahun 2019 itu kayak di shortcut udah gak kepake, dibuang gitu loh. Iya. Jadi jalannya God is provider. Dar kasih. Iya. Kurang miracle apa gitu. Iya. And then sampailah kalian di Bangkok gitu. Dengan setahun lebih? 2 tahun totalnya kita di Bangkok. 2 tahun di Bangkok. Sampai berbagai macam treatment pun juga udah dilakuin ya. Itu semua update-nya ada di YouTube Keluarga Celana. Betul. Gitu. Itu mulai dari sampai berapa episode itu rangkaian itu ya. Itu udah banyak banget. Seperti yang tadi lu bilang Dri, semuanya seperti sudah di plan gitu. Jalannya, terus abis itu yang dibutuhin itu langsung dikasih di depan. Terus di bulan Mei 2021 itu kalian berdua harus tetap menerima kenyataan bahwa ternyata enggak nih gitu. Iya. Estimasi awal di rumah sakit tuh cuma 1,5 sampai 2 bulan sebenarnya kalau lancar. Dan jadi perjalanan ini tuh selama kita 1,5 tahun. Jadi proses treatmentnya itu 1,5 tahun, dan kita berusaha stay di Bangkok tuh 6 bulan baru akhirnya kita memutuskan untuk balik. Estimasi awal kan 2 bulan paling lama, tapi ternyata berlanjut sampai 6 bulan. Dan di 2 bulan itu Conan tuh di 6 bulan itu tuh Conan termasuk mengalami komplikasi yang serius, yang sangat serius, yang sangat parah. Nggak cuma sekali 2 kali gitu, sampai mungkin 4-5 kali gitu loh. Dan itu itu sendiri aja fase pertama itu udah miracle, karena 1 komplikasi aja banyak yang gak lewat. 2 komplikasi, apalagi 2 komplikasi. Terus ketiga, by the time udah keempat, gue tuh udah punya PD atau enggak, ini pasti lewat, nextnya udah lewat. Kayaknya kalau kita lihat ke belakang, awalnya Tuhan udah buka jalan segila itu. Terus selama proses, menakutkan banget. Dari bulan pertama, dakdikduk. Ada komplikasi, dokternya jelasin komplikasinya parah, terus kena pencernaan. Ada 2 komplikasi yang gue paling ingat dan sangat menghancurkan hati gue sebenarnya. Yang pertama adalah waktu kena pencernaan. Pencernaannya tuh kayak sariawan semua lah, jadi pupnya darah. Dan satu-satunya cara untuk
mengatasi itu adalah pencernaannya harus diistirahatkan. Mengistirahatkan pencernaan itu ya satu-satunya jalan adalah nggak boleh kerja, which is nggak boleh makan, gitu loh. Conan tuh anaknya gampang makan, gampang makan dan suka makan gitu loh. Jadi waktu harus stop itu tuh dia nyebutin semua makanan yang dia pengen, yang dia inget dari yang dia pengen, favorit dia sampai yang apapun disebutin gitu loh. Pokoknya itu part paling menghancurkan hati gue, Cak, karena dia nggak tahu kenapa dia nggak boleh dikasih makan. Ya. Dan ketika dia minta, gue sebagai orang tua, gue bisa ngasih dia makan, gitu loh. Tapi di saat yang bersamaan, kalau gue kasih dia makan, akan rusak gitu loh. Ini dia rusak. Tapi dia menjerit terus. Tapi gue harus menahan gitu. Padahal makanannya ada gitu. Itu break my heart a lot gitu. Itu tuh momen paling pengen gue tukeran sebenarnya itu gitu loh. Itu pertama. Ya, kalau bisa gue aja gitu ya. Iya, itu selama perjalanan itu udah berkali-kali deh gue berharap dan berdoa seperti itu. Terus setelah 3-4 hari akhirnya dia udah bisa nerima, even minum pun dibatasin. Dibatasin minum itu benar-benar dari saat itu kondisi fisiknya tuh merosot abis. Nah, momen kedua paling berat adalah waktu dia ngalamin brain seizure, itu kejang otak. Oh iya, gue ingat itu. Dia harus sampai koma lah, udah bisa dibilang koma. Waktu brain seizure itu kejadiannya pagi-pagi subuh. Ingat banget waktu baru mau minum obat, tiba-tiba waktu gue panggil dia udah nggak respon. Susternya datang ngasih obat nggak respon. Gue samperin Conan. Jadi kalau dipanggil dia berusaha ngelihat kita, tapi nggak lama matanya terus naik ke atas gitu, kayak hilang ke putih. Itu semua panik di satu ruangan itu, suster panik, telepon dokter. Itu kejadian jam 5 pagi. Intinya chaos, panik. Tapi satu hal, nah itu bener-bener yang kita nggak tahu harus ngapain, lihat suster panik. Tapi ada momen gitu loh, ada momen gue mengalami satu momen di mana peace, ada peace di tengah semua kekeosan itu, ada peace gitu loh. Dan gue mengalami momen kayak slow mo, tau nggak? Semua slow mo, dan gue berpikir kayaknya untuk di kondisi seperti ini harusnya gue lebih panik dari sekarang. Itu ada momen itu di gue. Michelle nggak tahu, Michelle udah balik kayaknya waktu itu. Belum ya? Oh, kamu tidur ya? Kita baru tukeran. Michelle tidur, gue nggak pengen bangunin dia. Dia karena baru tidur, gue baru gantian lah, baru bangun jaga. Terus itu semua kejadian, wah chaos, dan pindah ke langsung ICU pediatric ICU. Di kekeosan itu gue mengalami itu gitu. Ada ketenangan, tapi di kondisi itu cuman gue ngelihat secara fisik tuh what happened gitu loh. Sampai udah masuk ICU, dia udah bangun baru gue cerita gitu. Dan habis itu udah nggak tahu, lu lihat fotonya gak sih waktu itu yang bener-bener full mesin ya. Di otaknya di scan karena ternyata obat untuk menahan, jadi dia imun sistem dia tuh harus diredam dulu supaya penyesuaian antara yang lama sama yang baru. Nah ternyata kasusnya ininya nggak terkontrol. Transplannya sukses, tapi efek sampingnya nih, pasukannya nih kayak sama-sama kuat gitu loh. Jadi mereka mendeteksi imun sistemnya tuh adalah musuh. Jadi nyerangnya kemana-mana gitu loh, dan nggak terkontrol. Nah untuk meredam imun sistem ini pakai steroid. Nah steroid efek sampingnya adalah darah tinggi kan, naikin blood pressure. Karena prosesnya terlalu lama, darah tingginya ketinggian sampai ke otak gitu loh. Jadi ngefek ke penyumbatan di otak.
Nah itu yang terjadi, itu yang membuat itu 2 momen itu yang nggak bisa gue lupa karena gue hadir banget di situ dan gue ngalamin itu semua gitu dan di tengah semua yang nggak tahu tapi anehnya tuh ada peace gitu loh. Itu yang membuat gue yakin. Sama gorengan boleh goreng? Enggak ya? Ini lagi cerita serius loh ini. Maaf. Nah itu mungkin itu komplikasi kedua apa ketiga gitu. Setelah lewat itu kayak itu udah lewat baik. Kayak somehow gue punya confidence. Kayak depan tuh udah. Ini udah tipis-tipis nih antara hidup dan mati dan pun juga bisa dilewatin ya. Masalahnya tuh bukan problem yang besar aja, Cak. Maksudnya semua kebutuhan kita bahkan sampai kebutuhan yang paling kecil. Ini yang paling sering gue ceritain adalah kalau beberapa kali kejadian Michelle ngucap sesuatu berapa jam kemudian ada dia bisa gitu, Shell? Iya, luar biasa kan? Kenapa gak kasih tahu? Kebutuhan banyak nih. Bisa gitu. Oke. Nanti kita akan banyak ngobrol ya, Shell. Trik di kabel. Iya benar. Kebetulan bukan gue yang ngalamin, semua dia yang ngalamin. Nah, terus. Jadi si A, kita udah bulan kedua waktu itu di rumah sakit ya. Udah mau kangen masakan Indo nih kan Thailand taste-nya kan agak spicy sama asem ya. Iya. Sour spicy. Nah, kangen nih makanan Indo yang santan-santanan, makanan Indo banget lah. Pengen soto Betawi kayaknya lucu deh. Soto Betawi apa lontong? Soto Betawi ya. Itu ngucap jam 9, jam 10, jam pagi. 12 datang. Jam 12 datang, kita gak punya kenalan, datang. Bilang siapa tahu jam 12 ada yang nganterin. Bisa. 3 jam doang. 3 jam. Bagus juga doanya. Kita nggak expect. Bahkan yang ngirim pun kita belum kenal. Oh iya. Kenal siapa? Nggak kenal. Nggak tahu siapa yang ngirim. Nggak tahu dari Bangkok. Maksudnya mungkin dia follow kita. Dan soto Betawi gitu? Soto Betawi, karena dia ternyata punya catering Indo di Bangkok. Oh, oke. Dan exact sama, dan itu kejadian sekitar 3 kali gitu loh, nggak cuma sekali. Ya sekali kebetulan, kedua kali, oke kebetulan, ketiga kali kayak, bukan kebetulan, yang ketiga kali bukan makanan pula. Oh ya? Dia mulai udah bulan keberapa lupa. Pengen nyentuh aspal Mandalika nih gitu enggak ya? Enggak tiba-tiba ke sana ya. Belum, Mandalika tahun belum ya, ada kayaknya. Belum ada juga. Iya. Itu kok mintanya tiket ya? Iya juga. Gitu kan? Iya, benar. Nah, itu muka gue tuh stres, muka gue jerawatan, kayaknya perawatan lucu nih, masker apa. Datang Cak masker. Datang masker. Bisa gitu. Yang ngirim face mask. Belum kenalan saat dia nganter. Dan tiba-tiba aja gitu ya dia datang dengan random banget pokoknya. Maksudnya kita ngelihat tuh kita tahu lah kebetulan yang terjadi, cuman kebetulannya terlalu banyak sehingga kita nggak ngerasa ini jadi kebetulan. Ngerti nggak? Ini kebetulan. Ini kayaknya bukan kebetulan. Ini kayaknya bukan kebetulan. Ini kayaknya disadap nih handphone saya gitu ya. Lebih ke sana ya. Kayak zaman sekarang dong. Iya, jadi sampai by momen-momen seperti itu udah kita lewat, terus lewatin komplikasi ke-3 atau ke-4, kayak gue mulai pasti lewat. Kayaknya Tuhan udah, mungkin Tuhan mau kasih doing something great di depan. Mungkin. PD-nya tuh dipupuk. PD-nya dipupuk, makanya. Ayo bilang good job, son, good job. Gitu. Iya. Gitu, jadi by the time keluar pun, jadi gue ingat gak kita pernah sempat live apa yang waktu gue di rumah sakit sempat. Iya. Itu tuh udah momen kayak ya udah ayo kita jalan. Makanya lu nggak pernah gue stres kan? Betul karena waktu itu pun juga live kayak wah oke nih gitu bener-bener full kayak bahan bakar full aja gitu. Meskipun fisiknya Conan udah jauh banget betul. Gitu jadi itu setelah Brand Sister kalau nggak salah. Setelah Brand Sister itu Januari 2020. Iya. Gitu. Dan abis 6 bulan getting better, semua getting better. Kita udah pulang keluar. Pokoknya kan dia nggak boleh makan berapa bulan, abis lah tinggal pulang. Ada fotonya tinggal tulang doang. Iya. Dia mesti belajar jalan lagi, mesti tiap hari mulai belajar ngangkat botol aqua
botol mineral karena dia udah nggak bisa, terus belajar jalan dituntun tiap hari cuma belajar jalan lagi supaya ototnya kuat bisa jalan sampai selesai fase itu 6 bulan berapa bulan kemudian dia udah bisa jalan lagi, udah bisa main game lagi, udah bisa main game, bisa main puzzle, dia suka banget main puzzle. Akhir 2021 ya balik lagi, tiba-tiba dari 2021 akhir itu Januari sampai Mei langsung kayak terjun bebas. Gila. Itu proses, itu masa paling gua masih merasa punya harapan, tapi sekeliling gua fisiknya Conan, dokternya bilang ini waktu dulu organ dia masih sehat fresh, sekarang tuh udah mulai khawatir dokternya karena obat terus yang disikat kan, berarti kondisi badannya tuh udah nggak semaksimal dulu. Michelle mulai stres, panic attack-nya nggak sampai panic attack sih, cuman stresnya Michelle tuh udah sampai ke fisik. Jadi gue waktu itu gue bertahan aja. Maksudnya sampai ke fisik bagaimana sih? Jadi waktu Conan udah pulang, maksudnya udah pulang dari rumah sakit, tinggal bareng gitu, aku suka tiba-tiba kayak pegel-pegel punggung gitu awalnya, pegel-pegel punggung, pikir ya siapa tahu salah olahraga atau gimana gitu kan, terus besokannya sakitnya tuh ke depan, ke perut. Pertama sakitnya kayak cuma sejam, 2 jam gitu. Besokannya semalaman gitu. Terus hilang. Terus bulan depannya sakit lagi gitu. Sampai ke depan. Besoknya dari 2 jam, 3 jam jadi 3 hari. Gitu. Makin lama gitu. Sampai akhir-akhir itu waktu Conan mulai ngedrop itu. Aku 3 hari jadi 3 hari itu sampai gak bisa makan. Kerjanya di kamar cuma nungging. Karena kalau duduk atau terlentang tuh sakitnya luar biasa. Jadi aku melokin bantal kayak orang BJJ tau gak sih yang... Bener-bener Kenapa ke BJJ? Kayaknya ada analogi yang lain selain BJJ. Kayak kura-kura gitu, bener-bener kayak nahanin gitu. Kayak usus buntu gitu ya, bener-bener nggak bisa berdiri gitu. Makan juga dimuntahin terus gitu, pokoknya kayak ini kenapa ya gitu. Terus mulai sadar itu tiba-tiba kan tiap hari olahraga nih gitu, olahraga terus tiba-tiba nggak bisa narik nafas. Narik nafas tuh, kok gue nggak bisa nafas ya, gitu. Terus wah kayaknya something wrong nih. Terus aku baru bilang tuh ke Andri, kayaknya gue... Sebenarnya dari cuman begini doang itu udah something wrong sebenarnya Shell. Kenapa sadarnya pas nafasnya udah tinggal pendek? Mungkin berasanya karena ada hilang gitu. Jadi berusaha bertahan kali ya gitu. Tapi karena nafasnya pendek itu ya baru mulai panik gitu kan. Ya. Baru bilang ke dia, kayaknya aku boleh periksa ke dokter gak? Ya boleh dong, itu udah parah banget. Ya boleh lah. Oh iya, dan harus MRI saat itu. Sampai MRI dan ternyata di diagnosanya tuh pengentalan empedu. Jadi terus harus operasi, jadi harus diangkat empedunya. Kalau dokter kalau melihat hasilnya empedunya sebaiknya diangkat. Gitu loh. Terus for some reason diagnosa ini nyampe ke dokternya Conan. Jadi kalau di rumah sakit itu semuanya sudah terintegrasi dengan baik. Jadi apapun yang dilakukan keluarga ini, satu rumah sakit kayaknya tahu gitu. Jadi which is amazing. Maksudnya gue nggak tahu kebetulan di sana atau memang sistemnya. Soalnya kalau di Indo kayaknya enggak ya. Maksudnya antar dokter tidak berkomunikasi dengan baik mungkin. Suuzon saya. Iya. Mungkin kita nggak tahu ya. Gitu. Jadi waktu dokternya Conan tahu, dia langsung nyamperin aku gitu. Mami, did you check yourself katanya gitu. Tahu dari mana dok? Gitu. Dia tanya aku ngecek di bawah, ketemu internis, ketemu dokter tulang sama dokter apa. Pokoknya dia tahu gitu. Aku ketemu 3 dokter. Oh iya. Terus kalau menurut aku sih kamu nggak usah ngelakuin apa-apa. Wow. Oh gitu. Wah. Ya, tiba-tiba dokternya berdiagnosa sendiri gitu. Oke, ya menurut aku kamu stres aja. Jadi ntar aku resepin obat atas nama Conan aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kamu yang minum gitu, langsung dikasih tahu. Nih kamu minum ya sehari 3 kali atau malam aja. Jadi yang dikasih itu obat tidur tambahan selain yang dikasih sama dokter internis. Jadi dokter internis itu kasih obat tidur, obat oles, sama obat apa ya? Pokoknya dikasih 3 gitu lah. Pokoknya intinya dokternya bilang kamu sesak napas karena kamu nggak bisa tidur sebenarnya gitu. Terus sedangkan Andri tuh yang di rumah, lu kerjanya tidur mulu ngapain sih? Gitu.
Saat itu enggak lah. Saat itu enggak. Ya, di saat itu enggak, 5 menit kemudian kan. Kalau langsung mah enggak memang. Gitu. Nah oke, berarti setelah Mei di 2021, setelah Conan dipanggil istilahnya. Terus kalian tuh gimana sampai hari ini gitu? Gimana ngelewatin hari-harinya? Naik turunnya? Gua jujur aja, maksudnya kenapa kita tulis buku ini karena pertama pengalaman kita cukup unik dari satu kejadian ini, dari Conan lahir sampai Conan meninggal. Pengalaman gue pribadi sama pengalaman Michelle pribadi itu beda, hampir bertolak belakang. Dan banyak hal yang kita sama-sama baru tahu setelah baca tulisan kita. Ya, setelah kita nulis, kita baca baru gue nyadar karena mungkin lewat tulisan ada hal-hal yang nggak bisa diceritain gitu loh. Dan itu baru kita realize satu sama lain gitu loh. Itu satu, pengalamannya beda banget. Gue sendiri waktu mengalami itu jujur aja kayak tadi gue bilang, gue punya peace dari awal. Gue punya peace meskipun terakhirnya jadi flop. Gue rasa peace itu terlalu nyata sama apapun yang udah terjadi di belakang itu terlalu real. Tapi jadi buat gue Tuhan itu real nyata banget. Cuman apa yang terjadi itu kayak bertolak belakang dengan image Tuhan yang kita tahu. Jadi kan image Tuhan yang pernah diajarin orang-orang untuk supaya orang lain kenal Tuhan. Itu kayaknya kok bertolak belakang ya sama apa yang gue alamin gitu. Nggak sesuai nih. Tapi for some reason peace itu terlalu real buat gue dan sehingga gue nggak bisa deny. Nah saat kejadian itu gue cuma bisa gila. Ini ngomong ini ya Tuhan gila sih. Oke gue gak marah. Gue gak kecewa. Tapi boleh gak lu datang ke sini untuk kasih tahu gua, jelasin deh maksudnya apa. Gitu loh. Itu aja gue gak. Gue proses terakhir itu Conan tuh dalam sepanjang perjalanan ini yang kami ingat momen dia mengeluh tuh 2 kali. Pertama waktu dia gak bisa makan. Kedua itu waktu dia mulai susah napas itu di minggu terakhir. Itu yang itu napas gitu itu breaks my heart banget. Gue juga punya asma jadi gue ngerti gue ngerti rasanya gitu susah napas. Nah itu cuma 2 momen itu dia mengeluh gitu loh. Mereka gue at that time gue bener-bener nggak bisa. Tuhan udah ngasih mukjizat segini, ngasihnya Conan segini. Conan nempel banget sama gue. Ya lo pertama gue mau bilang tega banget, ya tega banget. Gue mau marah, gue nggak bisa marah karena melihat semua providernya semua yang di provide terlalu detail sampai gue nggak bisa marah. Gue cuma pengen penjelasan itu aja gitu loh. Itu yang dan kenyataannya ya tetap nggak dijelasin secara literal sih. Mungkin itu masih misteri yang harus kita temuin gitu loh. Itu yang kalau dari gue sih itu sih. Iya, another perjalanan iman lu lagi gitu ya. Iya. Kalau Michelle? Gue sampai lama tadi lu nanya apa? Enggak. Butuh gorengan nggak Michelle? Itu aja sih yang pengen ditanya. Kalau mau aku ambilin. Enggak. Apa beneran? Enggak setelah di momen di. Apa yang dirasain? Di Mei itu. Setelah Mei itu kalau aku 6 bulan pertama nggak bisa tidur dengan sendirinya. Jadi maksudnya dengan sendirinya tuh kalau orang kan begini ya, jam 10 ini gue mau tidur gitu kan. Nah aku tuh nggak bisa. Jadi aku mesti nyetel TV, aku pandangin tuh TV sampai aku tidur gitu. Bahkan di seminggu di awal
kayaknya aku nggak tidur. Bener-bener yang nggak tidur. Terus tiba-tiba ketiduran di sofa lah, ketiduran apa? Karena kan nggak tidur kan. Tahu pokoknya bangun lagi, terus udah ngapain lagi? Pokoknya nggak bisa. Yang aku ingat tuh nggak bisa tidur, nggak bisa dengar suara nafas, maksudnya gitu tuh nggak bisa. Sama dengar detak jantung tuh nggak bisa. Karena momen terakhirnya Conan itu adanya aku doang. Kebetulan waktu itu Andri sama Oma lagi pulang ngambil barang. Jadi aku dengar suara nafas dan detak jantung Conan dari cepet karena dia badannya berusaha untuk hidup sampai dia pergi. Jadi yang tiba-tiba duduk gitu sampai duk. Terus aku dengernya tuh yang sembuh nih gitu kan, karena dari yang cepet gitu semakin lama tuh duk. Loh kok lambatnya kelambatan nih gitu sampai akhirnya hilang gitu. Terus baru sadar gitu ternyata pergi anaknya gitu. Di situ ya itu jadi lumayan traumatis selama 6 bulan itu untuk denger nafas hilang sama dan di sini aku nggak tulis sih. Aku tuh belum pernah ngelihat orang meninggal. Jadi maksudnya selama ini ada keluarga yang meninggal itu Popo sama ada Om. Dua-duanya itu udah yang dimasukin ke peti dan aku nggak lihat secara langsung gitu loh, yang udah ditutupin gitu. Jadi ini pertama kali ngelihat orang meninggal tuh ya anak sendiri gitu jadinya. Itu ngedengar suara jantung dari yang cepet sampai ke hilang itu pengalaman yang wow banget sih. Gue jujur aja nggak bisa bayangin sih karena jadi selama yang Conan ngedrop itu kan Michelle ngalamin yang tadi udah mulai sakit fisik dan gue yang intens banget sama Conan saat itu. Hampir 24 jam lah gue sama Conan. Nah menjelang hari-hari terakhir gue merasa harus mundur. Karena gue harus kasih waktu Michelle sama Conan gitu loh. Karena gue benar-benar memonopoli. Jadi kayak di hari terakhir itu menurut gue sudah lakukan yang terbaik buat Conan. Dan paling enggak kalau benar-benar ini terakhir, meskipun dalam saat itu gue masih mengharapkan mujizat itu terjadi. Sampai last minute, sampai hari terakhir, sampai belum flat grafik itu, gue masih sangat berharap itu terjadi gitu. Tapi gue merasa gue harus mundur, meskipun Conan tuh protes. Gue mundur ganti Michelle tuh Conan protes karena udah terlalu attach sama gue. Nah, tapi gue berasa mungkin Michelle nggak punya waktu lagi gitu loh. Jadi daripada lebih nyesel gitu, lebih baik gue agak menarik diri dan intens 3 hari terakhir gue berusaha mendeliver, biarpun Conan masih teriakin Dedi maunya sama Dedi, tapi gue berusaha mundur itu nada rip hati gue juga sih. Cuman gue pikir itu lebih penting buat Michelle karena Michelle perlu punya waktu yang intens gitu loh. Dan itu sampai terakhir gue mundur, gue melihat dari jauh sambil terus berharap gitu. Miracle ada. Tapi gak kejadian. Dan itu merasa, ya itu yang merasa gue di prank banget, gak asik banget. Gue sendiri gak bisa gak bisa ngebayangin karena gue pun mungkin gak tahu lah. Cuman gue rasa traumanya tuh beda waktu anak tuh meninggal di pelukan gitu. Jadi gue bener-bener nggak bisa bayangin. Even Michelle sempat berpikir kalau kayaknya Conan sengaja nih nungguin lu pergi baru dia pergi gitu loh. Karena mungkin Conan terlalu attach, kata dia, menurut dia sih. Jadi memang bener-bener Windowsnya gue tuh pulang sama si Oma tuh cuma sebentar. Dan pas gue balik, pas masuk bener-bener paling gak sampai 1 menit kali pas Conan pergi. Gue cuma ngeliatin Michelle udah tinggal meluk, bilang gue Conan udah gak ada gitu. Dan itu itu pun juga dokter, apakah semua satu rumah sakit pun juga memang udah info juga bahwa ini adalah momen-momen yang udah harus dipersiapkan nih gitu ya. Dia sampai kasih kita 1 kamar
yang ini terus sampai ditulis pakai bahasa Thailand gitu kayak jangan diganggu apa gimana. Dan selama kita di rumah sakit 4 hari itu kan ya kondisinya begitu ya, dan mereka udah ngerti kalau kondisinya begitu. Suster dokternya tuh ngirimin kita makanan. Sampai mereka yang beliin, ini loh buat kalian jangan lupa makan ya, ini loh buat kalian jangan lupa makan ya gitu. Sampai nanya ngeliatin tetap kontrol kondisi Conan lah. Thank you. Terima kasih. Iyo mana Terima ini? kasih. Maaf. Saya masih nunggu gorengan. Masih belum dikasih, nggak apa-apa, aman. Mungkin datang bareng soto ya kayaknya. Soto Iya benar. Terima kasih. Terima kasih. Ya gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau aku lumayan ya gitu 6 bulan itu intens di aku. Terus abis itu dengan Andre bilang ya udah deh ini kita mencoba bertahan di Thailand tuh nggak bisa gitu. Meskipun di situ setelah bertahan dia cari kerja, aku cari kerja juga. Aku casting di Thailand callback loh. Oh ya. Dia di sini kagak pernah. Oh ya? Iya. Oke. Semuanya kelihatan menjanjikan pada awalnya, terus ditambah trauma. Michelle sempat bilang pas ini nggak mau balik ke Indo ya. Selain karena trauma, kondisi Kristal kan masih transfusi ya. Dan di Thailand itu aku ngelihat Kristal itu secara kesehatan tuh improve. Tuh, nah makanya kenapa aku nanya-nanya ke dokter Thailand, sampai dokter Thailand bingung kayak lu nanya-nanya seakan-akan lu di Indonesia tuh kagak di treatment gitu loh. Ya intinya kita belajar kalau treatment di Indonesia untuk thalassemia ternyata belum maksimal. Belum di level untuk mereka supaya punya hidup yang optimal. Ya. Gitu loh. Jadi kita belajar bedanya waktu Conan seumur Kristal, kondisi fisiknya jauh berbeda. Dan itu yang kita nggak mungkin dapat di Indonesia gitu loh. Kalau kita nggak ke sana dan belajar, kita nggak mungkin tahu bedanya. Jadi ya salah satu sisi positifnya adalah kita belajar banyak di sana tentang isu ini. Iya. Sampai akhirnya setelah itu berjalan dari 2021 sampai ke 2024 ini. Ya. Kayaknya mesti bikin buku nih gitu ya. Oh enggak dong. Awalnya nggak ada. Terus kepikiran bikin buku? Nggak ada tuh buku apa gitu yang dibaca cuma novel doang. Jadi kondisi kebetulan gue orang yang stabil ya, cukup stabil dan dia. Mungkin karena tua juga. Ya. Mungkin. Saya bilang mungkin ya. Mungkin. Ya. Boleh kok ketawa Rio, boleh. Gue rasa banyak yang udah mulai mengalami juga, jadi bisa mengkonfirmasi. Sampai mana tadi? Lo cukup stabil. Saya labil, Bapak stabil. Iya, jadi nah again balik yang tadi kayak ini yang gue lihat, maksudnya selain Tuhan buka jalan di awal dan segala keperluan kita di provide dengan terlalu obvious buat gue. Meskipun ujungnya nggak sesuai harapan, tapi kayak sampai even treatment psikologi dia tuh di provide. Ada waktu dia lagi super stres banget, ada psikolog dari Belanda yang reach out ke dia out of nowhere gitu, reach out bener-bener dari Belanda loh, untuk nawarin diri menemani dia melewati masa grieving selama 3 bulan. Dia bilang setelah 3 bulan ternyata belum oke, di extend lagi sampai 6 bulan and for free. Wow. Gue berasa ya sampai ujungnya sendiri kayak Tuhan tuh responsible untuk do something gitu loh atas damage yang sudah dia lakukan. Gue tahu banget pasti akan ke sana. Ya iyalah responsibel gitu kan maksud lo. Maksudnya kenapa kalau ditanya, ada beberapa orang nanya kenapa lu berani, karena image prank by God, di prank Tuhan tuh kayaknya negatif banget kan kesannya. Betul kata-kata negatif banget. Dan tapi secara jujur gue berasa gue di prank karena valid ya. Bukan PHP loh, bukan PHP. Kalau PHP ya lu kasih harapan, tapi kalau kejadian gimana ya gak tahu ya. Kalau gue bisa bantu ya gue bisa bantu. Yeah. Gue akan bantu. Tapi kalau ngeprank itu kan berarti memang di setup nih. Ujungnya gue tahu nggak akan baik-baik saja. Tapi gue mau lo
ngalamin itu, makanya ini dibikin dikasih umpan supaya ngelewatin jalan ini gitu loh. Itu dan ada yang ada komen-komen yang gak salah nih judulnya. Betul. Apakah Tuhan nanti tidak geleng-geleng kepala lihat judul ini gitu loh. Tapi enggak, gue berani bilang ya memang gue di prank. Dan itu by intention memang di-prepare untuk digiring lewat jalan itu. Gitu loh. Tapi kalau kita lihat timeline ceritanya sampai habis di situ, ya di prank. Tapi kalau kita tarik mundur, ya kita belum tahu gitu loh. Yeah. That's the mystery. Tapi paling enggak sampai di titik ini, sampai akhirnya lo bikin buku, ini adalah buah pemikiran lo dari istilahnya apa perjalanan yang sudah lo alamin sampai titik ini. Tuhan ini sebagai ini kayaknya prank show banget gitu ya. Iya banget. Kurang prank apa lagi. Tapi basically gini loh, awalnya kepikiran ini adalah waktu gue ngalamin kehilangan Conan dengan segala guncangan. Hal pertama yang gue lakukan adalah gue tuh cari teman, cari referensi orang yang udah ngalamin ini. Apa sih yang pengalaman mereka seperti apa? Ya Google dong, kita kan anak YouTube banget dulu. Betul. Terus dari YouTube, dari mana? Gue nggak dapat referensi karena yang keluar, yang bisa gue dapatkan adalah konten-konten psikolog. Bagaimana cara melewati grieving? Bagaimana 7 step of grieving? Kamu akan ngalamin ini. Jujur aja gue nggak pengen tahu itu. Gue lebih pengen tahu orang yang udah ngalamin ini. Apa sih yang lu rasain? Karena buat gue orang yang nulis konten itu belum tentu ngalamin. Orang yang membagikan, psikolog yang ngasih tahu step of grieving itu belum tentu mereka pernah mengalami kehilangan yang seperti gue alamin. Karena gini, kehilangan, let's say kehilangan orang tua itu udah kodrat gitu loh. Pasti rasanya beda sama nguburin anak sendiri gitu kan. It's different. Itu bukan kodratnya gitu loh. Dan gue rasa apa yang dialamin Michelle, apalagi meninggalnya di tangan dia itu something yang nggak bisa ada part yang nggak bisa direcover. Dan gue pengen tahu orang tuh gimana sih cerita lu tuh gimana. Tapi banyak kan orang, apalagi orang Indo ya nggak kebiasa untuk berbagi duka. Kayaknya udah duka ya terima aja gitu loh. Terima aja, bersyukur aja, Tuhan lebih sayang. Iya. Kita wah itu kata-kata. Aduh kita sangat sungguh tidak bisa diterima. Kita baru notice hal-hal yang kadang ucapan-ucapan yang mungkin maksudnya baik. Tapi begitu ada di momen itu. Lebih baik gini sih, kalau misalnya memang nggak tahu pengen ngomong apa, nggak apa-apa, diem tuh nggak apa-apa loh, gitu kan sebenarnya. Diem tuh nggak apa-apa daripada salah gitu. Dan itu kita banyak ngalamin dan nggak salah, maksudnya buat yang ngucapin nggak salah, kita mengerti mungkin. Sampai mungkin kita dulu ngelakuin itu karena kita belum ngalamin gitu. Sampai kita udah ngalamin baru ternyata kata-kata itu gak tepat ya. Gitu, tapi awalnya gue pengen cari teman cerita gitu loh. Orang yang melewati duka, apa sih yang lu lakukan, apa yang lu rasain. Karena gue gak nemuin, gue berpikir setelah gue udah bisa ngelewatin dan konfirmasi. Karena Michelle baru konfirmasi ke gue kalau dia udah ready untuk masuk ke season berikutnya dalam hidup, itu baru Lebaran tahun ini. Oh ya. Baru. Wah. Dia benar-benar kata dia selama di rumah sakit kita masih berdoa, kadang-kadang berpuasa, teman-teman dia juga pernah. Dia juga pada puasa bareng. Baca kitab, langsung di-cut sama dia dong. Tidak sama sekali. Apa itu doa? Oh iya. Sama sekali 3 tahun dan tahun ini tuh baru mungkin momennya Idul Fitri ya, jadi maaf-maafan. Terus enggak ke sana. Tunggu bentar. Nah, terus gimana Shell? Maksudnya ngelewatin itu dengan tahu bahwa enggak sih, ini bullshit gitu. Ya dari kejadian Conan diambil itu aku langsung, tadinya aku masih sempat kepikiran ini loh, ayat-ayat Tuhan, cerita-cerita Alkitab yang Tuhan akan membangkitkan orang yang mati gitu. Itu tuh masih ada gitu, berharap tiba-tiba Conan hidup lagi gitu. Tetap
tetap berharap kayak gitu, tapi kan enggak ya gitu, enggak kejadian. Jadi enggak lah, Conan dikremasi gimana ceritanya hidup lagi. Boleh nggak? Ini lagi cerita loh. Boleh nggak? jadi ya gara-gara kejadian, ya gara-gara itu kan ya pokoknya tidak dikabulkan lah doa utamanya. Jadi ya gitu, aku langsung berpikir janji doang gitu. Iya. Pikirnya janji doang, jadi kayak ya udahlah, ngapain doa, ngapain baca Alkitab, tuh nggak bakal dikabulin juga gitu. Yang dikabulin tuh kayak tadi soto Betawi itu dikabulin gitu. Soto Betawi. Balik lagi, benar-benar. Gitu. Tapi giliran yang ini penting loh, buat gue ini penting gitu. Tapi ya ternyata pentingnya kita dan pentingnya Tuhan beda juga kan gitu. Jadi tidak sejalan gitu. Apa rancanganmu di atas rancanganku gitu kan. Nah itu ya kita nggak tahu kalau rancangan kita ternyata tidak nggak inline lah sama rencana Tuhan gitu. Dan sejak saat itu shut off, nggak doa, nggak baca Alkitab, nggak dengerin khotbah gitu, sama sekali hilang sampai posisi Tuhan diganti dengan BTS. BTS, betul. Ya. Ini bukan masalah mengidolakannya ya, tapi masalah menyelamatkannya kalau gue lihat. Betul. Jadi Bapak ini mau nggak mau harus menerima disaingi oleh BTS gitu ya, nggak pernah dilirik-lirik lagi gitu, liriknya cuma BTS, mendengarkan hanya BTS gitu. Dan banyak yang lumayan kesel kan ya waktu nonton, kayak gila nih apaan nih si Jimmy Shell tiba-tiba kerjanya joget-joget padahal lagi berduka. Banyak loh yang komen-komen gitu. Ngapain ya nih nyanyi-nyanyi Korea doang gitu. Padahal anaknya baru pergi kayak gitu-gitu. Tapi ya saat itu yang menyelamatkan gitu. Itu yang berusaha BTS itu yang berusaha jadi menyetop aku untuk berpikir positif, membunuh diri dan membunuh keluarga. Cukup serem ya. Jadi thriller. Dark juga ya. Kalau baca bukunya sangat banyak dark jokes. At this moment kita udah berdamai sehingga kita bisa lihat ini sebagai sesuatu yang bisa kita bikin jokes gitu loh. Meskipun prosesnya memang sangat-sangat painful. Kalian bisa lah kalian. Ini by editor teman-teman yang ngedit, which is dari Insight, bilang ini kayaknya buku menceritakan Tuhan tapi paling banyak sumpah serapahnya. Literally. Bagus. Saya suka itu. Dan sampai akhirnya pun juga buku ini jadi, ya kan? What's next? Abis sekarang nih buku udah jadi, and then apa nih step-step yang kalian mau bikin? So kayak tadi cerita, kalau kita lihat endingnya sampai di situ mungkin ya itu selesai jadi prank. Betul. Tapi kalau misalnya tarik mundur, kita belum tahu. Ceritanya tuh masih ditulis. Ya kita percaya bukan kita yang nulis, kita cuma ngikutin aja gitu loh. Apakah kebetulan kalau kita lihat, gue mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, bukan dari sudut pandang korban. Apakah kebetulan yang semua yang kita alamin ini harus kita yang ngejalanin, harus orang yang punya kemampuan untuk bercerita, orang yang punya kemampuan untuk mendokumentasikan setiap detail dengan cukup baik, lewat cerita, lewat video. Apakah kebetulan satu, terus apakah kebetulan anak yang dipilih untuk ngelewatin ini anak yang setangguh Conan gitu loh. Karena kita ngebayangin kalau bukan dia yang ada di situ, yang gak pernah ngeluh, yang sangat bisa dihitung jari deh dia ngeluh. Apakah kebetulan gak sih Conan yang ada di situ? Karena kita pikir kalau bukan Conan kayaknya kita gak akan sanggup. Nextnya apakah kebetulan kita masih pulang tanpa Conan, masih dengan kis-kis yang punya kondisi medis yang sama. Dan cerita belum habis gitu loh. Apakah ini kebetulan atau apakah ini memang purpose yang dilakukan, yang harus ada yang mengalami ini gitu loh, untuk melakukan apa setelah ini gitu loh. Itu yang membuat gue positive thinking. Siapa tahu ada maksud di balik itu. Siapa tahu kalau seandainya kita pulang dengan 2 anak selesai treatment dengan baik, ya mungkin bye-bye dunia thalassemia
waktu kita masuk ke sini kita sangat syok gitu loh. Mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan. That's why kita berpikir do something buat teman-teman komunitas. Karena kita juga akhirnya dengan ini kita punya kenalan banyak. Dan kayaknya di belakang ada teman-teman komunitas Thalassemia. Di belakang kalau boleh lihat. Mereka, kita akhirnya berkenalan dengan cukup baik setelah kita ngalamin ini semua. Dan mungkin kita berencana untuk melakukan sesuatu bersama supaya bisa memutus kelainan genetik ini gitu loh. Karena kan penyebarannya cuma lewat awareness sebenarnya. Ketika kita tahu isunya, kita bisa stop. Nggak kayak penyakit cancer yang atau apapun yang bisa menular atau kita nggak tahu penyebabnya gitu. Itu yang mungkin kita sedang kita plan untuk lakukan. Ya, jadi intinya kita lagi ngeplan ke depannya adalah menciptakan generasi zero thalassemia yang ternyata bisa dilakukan itu dengan misalnya kita nih kayak gini suami istri punya sama-sama thalassemia minor, itu tidak memiliki anak atau mesti bayi tabung yang sudah dipilih genetik gitu. Jadi nggak ada lagi karena asal thalassemia sendiri ini dari Italia dan Yunani, di mana negara mereka sekarang udah nggak ada pasien thalassemia gitu. Nah setelah itu kita mau bikin rencananya, mau bikin yayasan untuk membantu teman-teman thalassemia memiliki medis yang lebih baik. Kan kayak kita bilang tadi di sini sama di Thailand tuh bedanya jauh ya. Kristal itu sama Conan tuh bedanya jauh secara fisik. Nah kita pengen supaya medisnya itu setara. Jadi yang tadinya kayak di sini dibilang harapan hidupnya 25 tahun bisa disamain sama Thailand 45 tahun. Atau mungkin lebih kayak di UK sama di US itu yang thalassemia kayak Kristal dirawat itu bisa sampai 65 gitu kan. Berarti kan ada perbedaan lagi nih harusnya dari segi medis dan perawatan gitu. Nah itu yang dalam jangka pendek mungkin ya kita pengen itu terjadi gitu, yayasan untuk menciptakan zero thalassemia sama peningkatan perbaikan medis di Indonesia gitu. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Mantap sekali. Oke, baiklah. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak pintu-pintu yang akan terbuka ya. Ngomongin soal pintu, kita pun juga mau bagi-bagi pintu-pintu hadiah buat para teman-teman yang juga datang. Kita akan bagikan door prize ya. Door prize hadiahnya itu Mio Bobok ya. Nih, oh bukan ya? Enggak ya. Mio Bobok yang underbone itu yang suaranya berisik banget itu di jalanan. Ini ada kertas-kertas di dalamnya. Oke, baik. Ada berapa San yang bakalan di Kis-kis mana? Dua. Kis suruh dia ngambil aja gimana? Kis-kis aja yang ngambil ya. Kis. Dek. Nah, kamu ambil ini. Ambil kertas 2. Ketemu gak kertas? Gak ada ya? Ada? Terus satu lagi. Yeay, oke. Oke, sekarang dibuka. Dibaca nomor berapa? 25. Berapa? 25. Nomor 25. Siapa yang nomor 25? Oh ada. Sini Dek. Fotonya di sini. Nanti Silvi maju. Oh. Selamat. Door prize-nya kursi kerja. Kursi kantor. Yang kedua. Nomor berapa, Kis? 2. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Silakan maju ke depan, Uncle. Asik, dapat kursi gaming. Sekarang door prize sudah, ngobrol-ngobrolnya udah. Ini kita akan masuk ke momen tanda tangan ya, tanda tangan buku. Nah, dan dengan ini juga acara kita selesai ya. Tapi kita tahu apa yang pengen dilakukan sama Andi dan juga Michelle dan juga Kis-Kis belum selesai. Begitu juga pekerjaan Tuhan terhadap keluarga ini ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. God bless you all.